1. Gerald Vandenburg dan mindset juara Timnas U23 Indonesia. 2. Indonesia U23 Team skips friendlies ahead of AFF U23 Championship 2025. 3. 5 fakta menarik Timnas Indonesia di Piala AFF U23 2025. Statistik lengkap prediksi. 4. Vandenburg, fokus ke Brunei dulu baru Malaysia. Timnas U23 AFF 2025. 5. Malaysia U23 Harimau Muda versus Indonesia, Piala AFF 2025 Battle. 1. Gerald Vandenburg dan mindset juara Timnas U23 Indonesia. Mentalitas pemenang Gerald Vandenburg untuk Timnas U23. Kompas.com, pelatih Timnas U23 Indonesia, Gerald Vandenburg, dengan tegas mengajak para pemainnya untuk mengadopsi mentalitas kemenangan yang kokoh saat mereka bersiap untuk menghadapi ASEAN U23 Championship 2025. Timnas U23 yang dilatih oleh Vandenburg terdaftar dalam grup A bersama dengan Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Kejuaraan ini, yang diadakan setiap 2 tahun sekali, akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta dan Stadion Patriot Candrabaga di Bekasi, mulai dari tanggal 15 hingga 29 Juli 2025. Sebagai pembuka pertandingan, tim Merah Putih akan bertanding melawan Brunei Darussalam di Jakarta pada hari Selasa, 15 Juli 2025. Setelah itu, pada 18 Juli 2025, mereka akan berhadapan dengan Filipina, dan menutup babak grup dengan pertarungan melawan Malaysia pada 21 Juli. Vandenburg tidak hanya mempersiapkan tim secara fisik tetapi juga mental, menekankan pentingnya menang dalam setiap pertandingan yang akan dijalani. Dalam kompetisi, setiap laga adalah peluang untuk meraih kemenangan, ucap Vandenburg saat berbincang dengan media di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 10 Juli 2025. Dia menambahkan, "Saya tidak pernah mengambil bagian dalam kompetisi dengan niat untuk kalah." Menurut mantan pemenang Piala Champions 1988 bersama PSV Eindhoven ini, kita akan menghadapi 3 pertandingan, dan kami akan berupaya memenangi semuanya. Target ini sangat realistis. Ketika ditanya tentang ambisi tim dalam turnamen, pelatih berusia 61 tahun itu menegaskan kembali bahwa mentalitas pemenang adalah kunci dalam setiap kejuaraan, termasuk di ASEAN U23 Championship 2025. Vandenburg berharap agar para pemain, termasuk Kakang Rudianto, berfokus untuk menggapai gelar juara, bukan sekadar menjadi runner-up. "Saya ingin kami menang di setiap pertandingan yang kami jalani," tegasnya. Meskipun mengakui bahwa hal itu tidak selalu mudah, dia berusaha sepenuhnya untuk merealisasikan target tersebut. "Saya tidak akan pernah mengatakan bahwa posisi kedua sudah memuaskan bagi kami." Vandenburg juga mengekspresikan keinginannya agar sebagai tuan rumah, Timnas U23 tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap dalam ASEAN Cup U23 2025. "Tim kami harus memiliki mentalitas untuk menang dalam setiap pertandingan. Saya percaya bahwa kami lebih dari sekadar peserta dalam turnamen ini," pungkasnya. "Kami berusaha untuk menjadi juara, dan inilah mentalitas yang kami perlukan," tambahnya. Apakah Anda setuju dengan pendekatan Vandenburg yang tegas ini? Bagaimana pendapat Anda tentang mentalitas pemenang dalam olahraga? Mari berbagi pandangan di kolom komentar. 2. Indonesia U23 Team skips friendlies ahead of AFF U23 Championship 2025. Imagine this, a national team skipping trial matches ahead of a major tournament. Sounds risky, doesn't it? Yet, Indonesia's U23 squad is taking a calculated leap of faith. As the 2025 AFF U23 Championship approaches, head coach Gerald Mervin Vandenburg has made a bold decision. No friendly games will be held before the tournament. His reasoning? To protect players from injuries and focus on building team cohesion internally. But here's where it gets controversial. Is the strategy a masterstroke or a gamble? Let's dive deeper. Vandenburg emphasized that while studying opponents is important, the priority lies in perfecting their own gameplay. "If we can play our way, that's what matters most," he stated, neglecting his belief in the team's existing strengths. This approach contrasts with traditional methods where teams often test themselves against rivals to identify weaknesses. However, Vandenburg argues that over-exposure to high-intensity matches could disrupt the team's RHTHM and increase injury risk, especially with the tournament's opening clash against Brunei Darussalam on June 15 looming. The U23 squad, currently training at Jakarta Stadion Madia Gelora Bung Karno, includes around 30 players. Notably, the coach has called up veterans like Muhammad Ferrari and Arhan Fikri, who have experience in the senior national team.
This blend of youth and seasoned players aims to create a balanced squad capable of adapting to the tournament as demands. Vandenberg himself is confident, stating, "We're targeting 3 points against Brunei," a declaration that underscores his belief in the team's readiness. Adding another layer to the story, Simon Tahamata, a mentor and assistant coach to Vandenberg, has been closely observing the training sessions. His presence signals a commitment to nurturing talent and ensuring the team's long-term development. But this raises a question. Could the absence of trial matches leave gaps in the team's preparation? Or does it reflect a trust in the players, current fitness and tactical understanding? As the tournament nears, the debate continues. Is Vandenberg's strategy a visionary move to prioritize the team unity? Or does it risk leaving the squad unprepared for unexpected challenges? We'd love to hear your thoughts in the comments below. Do you think skipping trial matches is a smart risk, or a recipe for disaster? 3-5 fakta menarik Timnas Indonesia di Piala AFF U23 2025. Statistik lengkap prediksi. 5 fakta menarik tentang Indonesia di Piala AFF U23. Daftar isi. Fakta menarik tentang Indonesia di Piala AFF U23. 1. Lawan yang paling sering dihadapi. 2. Total gol yang diciptakan. 3. Pemain pencetak gol terbanyak. 4. 2 kali melaju ke final. 5. Indonesia belum pernah menang di laga pertama fase grup. Jakarta. Tim nasional Indonesia akan berpartisipasi dalam Piala AFF U23 2025. Mari kita telusuri beberapa fakta menarik mengenai perjalanan tim Garuda Muda di turnamen 2 tahunan ini. Piala AFF U23 2025 akan diselenggarakan di Indonesia pada tanggal 15 hingga 29 Juli 2025. Sebagai tuan rumah, pertandingan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Stadion Patriot Candrabaga. Indonesia telah berpartisipasi dalam 2 dari 4 edisi Piala AFF U23 yang telah dilaksanakan. Berikut adalah beberapa fakta penting mengenai kiprah tim Merah Putih. 1. Lawan yang paling sering dihadapi. Indonesia telah berkompetisi 9 kali di Piala AFF U23. Dari total tersebut, Indonesia berhasil meraih 5 kemenangan, 3 hasil imbang, dan hanya 1 kali mengalami kekalahan. Tim-tim seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam merupakan lawan yang paling sering dihadapi oleh Indonesia, dengan masing-masing sudah dilawan 2 kali. Menariknya, Indonesia belum pernah menang melawan Malaysia, dengan catatan 1 imbang dan 1 kekalahan. Namun, melawan Thailand, Indonesia selalu berhasil meraih kemenangan. Sementara itu, dalam pertemuan dengan Vietnam, Indonesia mencatatkan 1 kemenangan dan 1 kekalahan. 3 pertandingan lainnya melibatkan Timor Leste, menang, Myanmar, imbang, dan Kamboja, menang. 2. Total gol yang diciptakan. Dalam 2 edisi Piala AFF U23, Indonesia berhasil mencetak total 13 gol. Namun, di sisi pertahanan, Indonesia kebobolan 7 kali, meskipun 5 kali berhasil mencatatkan clean sheet. Pada edisi 2019, Indonesia mencetak 8 gol. Sedangkan pada Piala AFF 2023, mereka menambah 5 gol lagi. Menariknya, di Piala AFF U23 2019, Indonesia tidak pernah absen mencetak gol, tetapi di Piala AFF U23 2023, mereka gagal menjaringkan bola dalam final melawan Vietnam. 3. Pemain pencetak gol terbanyak. Marinus Wanewar masih menjadi pemain Indonesia yang paling produktif di Piala AFF U23, dengan 3 gol yang dicetak pada edisi 2019. Secara keseluruhan, ada 9 pemain Indonesia yang pernah mencetak gol di turnamen ini. Ramadan Sananta menempati posisi kedua dengan 2 gol pada Piala AFF U23 2023. Pemain lain yang mencetak 1 gol di Piala AFF U23 2023 adalah Muhammad Ferrari dan Jim Kellis-Royer. Sedangkan di Piala AFF U23 2019, terdapat nama-nama seperti Lutfi Kamal, Osvaldo Hai, Rahmat Irianto, Sani Rizky Fauzi, dan Witan Sulaiman. 4. 2 kali melaju ke final. Dalam 2 kali keikutsertaannya, Indonesia berhasil mencapai final 2 kali. Pada tahun 2019, Indonesia meraih gelar juara di bawah asuhan Indra Syafri, dan pada tahun 2023, mereka menjadi runner-up di bawah pelatih Shin Tae-yong. 5. Indonesia belum pernah menang di laga pertama fase grup. Satu fakta menarik yang mungkin mengejutkan adalah bahwa Indonesia belum pernah meraih kemenangan di pertandingan pertama fase grup. Pada tahun 2019,
Mereka kalah 1-2 dari Malaysia, dan pada tahun 2023, hasil imbang 1-1 melawan Myanmar menjadi catatan yang sama. Apakah Anda setuju bahwa Indonesia perlu memperbaiki performa di laga pembuka? Atau mungkin ada strategi lain yang bisa diterapkan? Mari diskusikan di kolom komentar. 4. Vandenburg, fokus ke Brunei dulu baru Malaysia. Timnas U23 AFF 2025. Perhatian, para penggemar sepak bola Indonesia. Ada sebuah pernyataan menarik dari pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald Vandenburg, yang patut kita simak. Vandenburg, sang arsitek muda yang ambisius, memiliki pandangan unik tentang rivalitas dengan Malaysia di Piala AFF U23 2025. Dia menolak terjebak dalam euforia rivalitas dan justru menekankan pentingnya setiap pertandingan. Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam di grup A. Pertandingan melawan Malaysia tentu menjadi sorotan. Namun Vandenburg menekankan bahwa setiap laga memiliki signifikansinya sendiri. Saya sangat antusias menghadapi Malaysia, namun saya juga menganggap setiap pertandingan sama pentingnya. Kami tidak boleh fokus hanya pada satu laga, ujar Vandenburg dengan penuh semangat. Vandenburg ingin timnya fokus pada pertandingan pertama melawan Brunei Darussalam. Dia menyadari bahwa setiap langkah menuju kemenangan harus dimulai dengan fokus dan persiapan yang matang. Kami harus memikirkan langkah demi langkah. Setelah Brunei, kami akan hadapi Malaysia dan Filipina. Setiap pertandingan adalah babak baru dalam perjalanan kami, tambahnya. Juru taktik asal Belanda ini memiliki ambisi besar untuk memenangkan semua pertandingan dan meraih gelar juara. Dia percaya bahwa dengan mentalitas pemenang, timnya mampu meraih prestasi gemilang. Saya ingin menjuarai semua turnamen. Tentu saja, ini adalah tantangan besar, namun kami akan berjuang dengan segenap kemampuan kami. Kami tidak ingin hanya menjadi peserta, kami ingin menjadi juara, tegas Vandenburg. Bagaimana menurut Anda, para penggemar sepak bola? Apakah Anda setuju dengan strategi Vandenburg untuk tidak terjebak dalam rivalitas dan fokus pada setiap pertandingan? Ataukah Anda memiliki pendapat lain? Jangan ragu untuk berbagi pemikiran Anda di kolom komentar. Mari kita diskusikan strategi dan ambisi Timnas Indonesia U23 ini. 5. Malaysia U23 Harimau Muda versus Indonesia, Piala AFF 2025 Battle. Malaysia siap bertarung di Piala AFF U23 2025 untuk kebanggaan bangsa. Jakarta. Tim Nasional Malaysia U23, https://www.detik.com/tag/timnas-malaysia-u_23, kini tengah bersiap untuk mengikuti Piala AFF U23 2025. https://www.detik.com/tag/piala-aff-u_23-2025 Tim yang dikenal dengan sebutan Harimau Muda ini akan berjuang di turnamen 2 tahunan ini demi mengharumkan nama negara. Piala AFF U23 2025 akan diselenggarakan di Indonesia pada tanggal 15 hingga 29 Juli 2025. Dalam kompetisi ini, sebanyak 10 negara akan berpartisipasi, dan Malaysia tergabung dalam grup A. Di grup ini, Malaysia akan bersaing dengan Indonesia, Filipina, dan Brunei Darussalam untuk memperebutkan tiket menuju semifinal. Hanya satu tim dari setiap grup yang akan lolos langsung ke semifinal. Sementara satu slot lainnya akan diberikan kepada runner-up terbaik dari semua grup. Malaysia mencatat kemenangan menjanjikan. Dalam persiapan menuju turnamen, Malaysia berhasil meraih kemenangan telak 4-1 atas Melaka FC dalam laga uji coba. Pelatih tim, Nafuzi Zain, menegaskan bahwa timnya memiliki potensi yang sangat besar dan berkomitmen untuk berjuang sekuat tenaga demi kebanggaan bangsa. Tantangan yang akan kami hadapi di turnamen ini jauh lebih besar dibandingkan dengan laga persahabatan sebelumnya. Namun, saya percaya jika kami memanfaatkan waktu dengan baik, kami dapat meningkatkan pemahaman dan kekompakan dalam permainan kami, ungkap Nafuzi Zain dalam wawancara di DTHO 247. Para pemain muda ini memiliki potensi yang luar biasa dan mereka akan berjuang untuk kebanggaan nasional, tambahnya. Jadwal pertandingan pertama. Malaysia akan memulai laga pertamanya melawan Filipina pada tanggal 15 Juli 2025. Setelah itu, mereka akan menghadapi Brunei dan Indonesia. Apakah Malaysia akan mampu mengatasi tantangan? Dengan persiapan yang matang dan semangat juang yang tinggi, akankah Malaysia mampu mengatasi tantangan di Piala AFF U23 2025? Mari kita saksikan bersama dan diskusikan pendapat Anda di kolom komentar.